Selamat pagi, welcome home, shalom. Saya ucap syukur kerana saudara dapat menyertai ibadah raya kami pagi ini. Nah, buka Alkitab kita sendiri di Keluaran 19, Exodus 19. Nah, sebenarnya Keluaran atau kitab Keluaran adatnya boleh kita dibahagikan kepada rangka seperti ini ya. So, dari fasa 1 hingga fasa 18, dia berkenaan dengan pembebasan, di mana orang Israel, bangsa Israel dibebaskan daripada perbudakan di Mesir dan Tuhan menuntun mereka. Banyaknya mukjizat yang berlaku, kita sudah belajar itu semua sampailah di Gunung Sinai ini sekarang. Alright, jadi di fasa 19 hingga ke fasa 24, di mana Tuhan memberi bangsa Israel hukum-hukum. Di fasa 19 sebenarnya Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, di mana Tuhan perintahkan Musa mempersiapkan bangsa Israel untuk mendekati Tuhan. Alright? Dan kenapa? Sebab Tuhan ingin berbicara isi hati dia kepada bangsa Israel. Ini yang luar biasa. Kita akan belajar nanti. Kemudian di fasa 20 hingga 24, Tuhan menyampaikan kepada mereka hukum-hukum, kata-kata dia, supaya umatnya dapat mengalami kehidupan dan berkat apabila mereka turut kepada perintah-perintah Tuhan, hukum Tuhannya. Di fasa 25 hingga fasa 40 kita akan belajar tentang kemah pertemuan, di mana kemah pertemuan itu adalah di mana satu kerinduan Tuhan untuk diam di antara orang Israel. It's very powerful, alright? Jangan kita miss itu. Saya percaya garanti kamu akan diberkati masa kita sampai ke fasa 25 hingga 40 itu. Nah, kita kembali ke hukum fasa 19 ya. Nah, kenapa Tuhan memberi hukum-hukum, peraturan-peraturan? Nah, sebenarnya jarang kita jumpa orang suka peraturan-peraturan. Siapa sini suka peraturan-peraturan? Nah, jarang. Masa saya di bangku sekolah, saya sebenarnya sangat benci peraturan di sekolah. Saya orang yang sangat nakal masa saya di bangku sekolah. Ada siapa sini yang masa bangku sekolah nakal kah? Ataupun jahat ya? Contohnya, tidak boleh ada kuku panjang. Saya akan sengaja simpan kuku panjang. Rambut tak boleh panjang, simpan rambut panjang. Selalu ponting kelas, ponting sekolah. Main dengan thumbtacks, paku payung di mana nama itu? Di mana thumbtacks letak di kerusi cikgu. Minta maaf cikgu, kalau kamu yang pernah duduk di atas kerusi yang saya letak thumbtack itu, saya sudah bertobat, minta maaf lah. Dan masa saya tingkatan 4, sesuatu yang menarik, yang lucu yang berlaku. Sebab di sekolah kita digalakkan untuk join seragam, klub-klub seragam atau sebagainya. Dan saya tidak suka marching. Jadi saya tidak mau join klub seragam. Tapi ada satu lagi yang sebenarnya tidak perlu marching, juga dikategorikan sebagai seragam, adalah librarian, pustakawan. Dan saya join sebagai librarian. Kemudian itu guru librarian, dia melantik saya sebagai AJK disiplin. Nah, ini yang lucu. Orang yang sangat nakal, yang tidak suka dengan peraturan, menjadi AJK disiplin. Nah, sebagai AJK disiplin, maksudnya saya yang in charge, bertanggungjawab untuk memastikan segala peraturan-peraturan di itu perpustakaan harus diikut oleh semua orang. Alright? Jadi, bukan sesuatu yang sangat senang. Memang sangat susah. Tapi saya rasa Tuhan mengajar saya sesuatu lah. Dari yang sangat nakal, tidak suka peraturan, sehingga seorang yang harus memastikan peraturan harus diikuti ya. Nah, peraturan, laws, hukum. Nah, selepas Tuhan mencipta Adam, perkara yang pertama Tuhan memberi kepada Adam adalah perintah dia atau hukum dia. Boleh makan dari semua pohon, melainkan hanya satu saja. Saya ingat. Nah, persoalan kenapa Tuhan asyik memberi hukum, asyik memberi. Contoh orang Israel baru keluar dari Mesir, sebelum mereka masuk tanah janji, tanah Kanaan, sebelum mereka masuk ke dalam janji, masih lagi di padang gurun, Tuhan sudah memberi mereka itu hukum, peraturan, perintah. Why? Sebab hukum sebenarnya adalah seperti batasan. Okey, batasan. Hukum bukan untuk menghadkan kita, tapi adalah untuk melindungi kita. It's not to restrict us, but to protect us. Seperti kalau kita di jalan raya ataupun highway, mesti ada itu batasan kan? Jadi bagi kita, hukum adalah seperti satu halangan.
Alright? Tapi bagi Tuhan, hukum adalah suatu hubungan, relationship. Dia berbicara kepada bangsa Israel, hukum-hukum dia, firman dia, perkataan demi perkataan, word for word. Dia tidak hanya kasih Musa, nah itu dia, sudah print semua itu kasih dia. Nah ini hukum dia. Bisa Tuhan buat begitu kan? Tapi tidak. Tuhan dia berbicara perkataan demi perkataan kepada Musa. Tuliskan. Mengambil masa. Kenapa? Sebab dia mengasihi kita. He wants to speak to us. Dia ingin berbicara dengan kita. Bukan semata-mata, nah itu dia hukum. Ikut saja. Tidak, saudaraku. Dia mau bicara hati, isi hati dia kepada kita. Kenapa dia memberi kita hukum-hukum itu, saudaraku? Kita coba bayangkan kalau ibu bapak biarkan saja anak-anak kita buat perbuatan mereka, kelakuan mereka, kehidupan mereka begitu saja. Tidak ada apa peraturan di rumah kita. Tidak begitu kan? Apatah lagi Tuhan kita sedang membentuk suatu bangsa, kepunyaan diri dia. Jadi dia perlu memberi mereka hukum kan? Jadi di Keluaran 19 tidak dia memberi begitu saja itu hukum. Nah mesti ikut kau. Tapi kita akan melihat isi hati Tuhan yang dia ingin bertemu dengan umatnya dan berbicara dengan mereka, di mana Tuhan mau speak life, bukan loss, tidak loss. Tuhan mau bicara hidup, bukan hukum sebenarnya. So, and that's what we're going to see. Tuhan rindu mau umatnya mendengar apa yang dia mau bicara dengan kita. Jadi, pagi ini saya mau menyampaikan satu khotbah bertajuk mendengar apabila Tuhan berbicara. Ada siapa sini ingin mendengar apabila Tuhan berbicara? Yes. Ingin mendengar apabila Tuhan berbicara? Kalau ya, katakan amen di chat box. Yes. Nah, yang pertama kita harus memahami hati Tuhan yang penuh kasih. Comprehend God's loving heart. Nah, saudaraku, perkara yang pertama yang Tuhan suruh Musa beritahu bangsa Israel, bukan hukum sebenarnya. Kita lihat di Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Inilah Tuhan perintahkan kepada Musa untuk katakan kepada orang Israel. Yang pertama adalah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, di mana dia mengalahkan Firaun di depan mata orang Israel. Dia melakukan banyak mukjizat dan kuasa dia dinyatakan di hadapan mata orang Israel. Tuhan membebaskan mereka daripada perbudakan. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan orang Israel. Kemudian Tuhan dia peduli, dia menyediakan dan melindungi Israel seperti ibu Raja Wali kepada anaknya. Tuhan telah memenuhi segala keperluan bangsa Israel. Kita boleh lihat sejak fasa 1 kita belajar kan. Mereka mau makan, ada makanan. Mau air, ada air. Mau perlindungan, ada perlindungan. Adanya tiang awan, adanya tiang api. Tidak jalan dalam kegelapan waktu malam. Ada tiang awan melindungi mereka, tidak panas sangat kerana matahari. Dan sebagainya. Tiada satu pun kekurangan sepanjang jalan mereka dari Mesir sampai ke Gunung Sinai ini. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kita dapat melihat. Kemudian yang ketiga, Tuhan membawa bangsa Israel kepada dirinya. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Apa yang Tuhan bicara? Dia kata, dia membawa bangsa Israel, membawa kamu kepadaku. Ini adalah satu kata-kata relational, ada hubungan. Suatu kata-kata yang penuh dengan kasih. It's like love. Seperti dua orang yang bercinta. Aku membawa kamu kepadaku. Wow. Kan? I bring you to myself. Seperti dia dikatakan di Yeremia 31 ayat 3 yang saya sangat suka. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Wow, I love you with everlasting love. Maksudnya, tak kira betapa memberontak sekali orang Israel, Tuhan tetap mengasihi mereka sebab kasih dia kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu with unfailing love. Kasih setia. I have drawn you to myself. Aku melanjutkan dalam
Kalau kita faham bahasa asal, maksudnya dia membawa mereka kepada diri dia dengan kasih dia yang setia. Apa yang Tuhan inginkan adalah umatnya bawa kepada diri dia, umat dia, saudara dan saya, dekat kepada dia. Bagi Tuhan, relationship first, hubungan terlebih dahulu. See, when we don't understand God's love, we will misunderstand God's laws. Apabila kita tidak memahami kasih Tuhan, kita akan salah memahami hukum Tuhan. Boleh saya ulang? Apabila kita tidak memahami kasih Tuhan, kita akan salah memahami hukum Tuhan. We don't understand God's love, we will misunderstand God's law. Oleh sebab itu, ada kalanya kita apabila Tuhan berbicara kepada kita, God speaking to us, kita terlepas, miss. Why? Kerana ada kalanya apa yang dia katakan kepada kita bertentangan dengan kehendak diri kita. Bagi kita, tak boleh, saya tidak boleh ikut ni. Tuhan tidak boleh ikut. Kenapa? Ini sangat susah sama ikut. Sebab kita tidak memahami kasih dia. Kita misunderstand perintah Tuhan, saudaraku. Jadi jika kita benar-benar memahami adanya suatu relationship dengan Tuhan, memahami kasih Tuhan, sebenarnya tiada masalah untuk kita taat kepada perintah Tuhan, saudaraku. Sebagai contoh, kenapa ada orang bermasalah untuk ikut ibadah raya Ahad? Ada yang bilang, saya boleh tonton nantilah. Sekarang masalah online, saya boleh tonton nanti. Sekarang saya mau tidur dulu. Ini bukan isu tonton itu ibadah raya. Ini isu adalah kita mengambil masa asingkan masa bertemu dengan Tuhan dalam you honor God, hormati Tuhan. Kenapa kita ada masalah begitu? Sebab ini menjadi satu kewajiban, duty, tugasan. Tapi tiada datang dari hati kita mengerti kasih Tuhan kepada kita. Dia mahu kita berkumpul sebagai jemaat dia seperti ini. Membaca firman Tuhan. Berdoa. Kenapa kita ada masalah mengambil masa membaca firman Tuhan dan berdoa? Karena kita tidak memahami kasih Tuhan kepada kita. Ini masalahnya, saudaraku. Bagaimana kita mau mendengar dia jika kita ada masalah ini? Nah, kita terus baca. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini perintah kepada Musa bagi kita orang Israel. Maksudnya begini, jika kita sungguh-sungguh mendengar atau turut firman Tuhan, maksudnya kita setia kepada kasih Tuhan. Orang yang setia kepada kasih Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mendengar dan turut kepada firman Tuhan. Apa firman Tuhan bercakap? Sungguh-sungguh mendengarkan firman dia, maksudnya taat kepada firman dia. Dan berpegang kepada perjanjian Tuhan. Itulah kita mengasihi dia. Segala ini Tuhan mau kita turut perintah dia. Apa tujuannya? Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Kita lihat apa yang firman Tuhan berkata apa? Kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa. Tahu maksud dia? Kita menjadi kesayangan bagi Tuhan. Untuk kebaikan kita, saudaraku. Kita dijadikan sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tuhan menyelamatkan kita untuk suatu tujuan. God save us for a purpose. Bukan menyelamatkan kita, titik nota, full stop. No. Sebab itu, Rasul Petrus, dia petik di 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow. Ini sebenarnya dia sedang bicara tentang apa yang kita baca sebenarnya tadi di Keluaran 19. Terus kita baca, apa tujuannya menjadi umat kepunyaan sendiri? Kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maksudnya Tuhan menyelamatkan kita
Tuhan membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan, menjadikan mereka bangsa yang special kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya adalah supaya mereka dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, declare God's mighty work, kebaikan Tuhan kepada dunia, saudaraku. Jadi Tuhan ingin menjadikan bangsa Israel bangsa yang special, umat yang penuh kemuliaan dan kuasa Allah sebenarnya, saudaraku. Amin. Apa yang paling luar biasa tu, saudaraku, kenapa Rasul Petrus tuliskan ayat ini? Sebab dia ingin memberitahu kita sebagai orang percaya dalam perjanjian baru dalam Kristus, bahawa kini di dalam Kristus kita juga telah menerima kebenaran janji firman Tuhan ini, di mana kita telah dijadikan umat special bagi Tuhan dalam Kristus, supaya kita semua dapat memberitakan perbuatan dan kebaikan Tuhan kepada dunia, saudaraku, di mana dia telah panggil kita dari keluar dari kegelapan kepada terang dia. Amin. Amin. Jadi apabila Musa dia menyampaikan message Tuhan ini kepada bangsa Israel, apakah responsi mereka? Mereka menjawab bersama-sama ayat 8, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Mereka bilang, wow, segala yang Tuhan firmankan, kami akan lakukan. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan harus berbicara kepada kita jika kita tidak sedia atau kita tidak ingin mendengar atau melakukan perintah-perintah Tuhan, kan, saudaraku? Jadi, ini responsi yang bagus sebenarnya. Segala yang Tuhan firmankan, kami akan lakukan. Wow, responsi yang bagus. Nah, kita tahu, Tuhan pun tahu, meskipun Tuhan tahu, dan kita juga baca dalam Alkitab, bangsa Israel banyak kali mereka gagal. Mereka merontak, tidak mereka lakukan apa yang Tuhan firmankan, kita tahu. Tapi responsi pertama mereka ini sangat penting. Jadi maksudnya, meskipun kita responsi, kita akan lakukannya, sebagai manusia kita akan gagal. Tapi apa yang saya mau kita tangkap hari ini, di mana kita memahami hati Tuhan yang penuh kasih ini, jika kita mau mendengar dia. Sebab oleh kerana hati Tuhan ni yang penuh dengan kasih, meskipun kita akan gagal, dia tahu kita akan gagal, Tuhan masih ingin berbicara dengan kita. Wow, Tuhan masih mau berbicara. God wants to speak to us, even though we know sometimes we will fail. Amin. Inilah isi hati Tuhan, saudaraku, yang penuh kasih ini. Jadi kemudian kita tengok apakah respon Tuhan. Kemudian ayat 9. Tuhan berkata kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang, wow, kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud saya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Maksudnya Tuhan ingin bangsa Israel dapat mendengar perbicaraan Tuhan. Tuhan sebenarnya dia boleh bicara direct kepada Musa, tidak perlu bangsa Israel datang dekat kepada dia. Tapi Tuhan mau mereka mendengar suara dia masa dia berbicara kepada Musa. Wow, itu kerinduan Tuhan. God wants the people to hear Him speaking. Tuhan mau umat dia mendengar dia berbicara. Sama dengan kita juga, saudaraku. Jadi, maukah kita mendengar Tuhan berbicara? Mau? Kalau mau, katakan amin. Katakan saya mau. Contohnya, kenapa kita nak masuk dalam 30 hari berdoa ini, saudaraku? Mengikut nama-nama Tuhan. Supaya kita belajar mendengar Tuhan. Membaca firman Tuhan. Dengar dari firman dia. Buat proklamasi nama-nama Tuhan. Saya percaya Tuhan turut akan bekerja dalam kehidupan kita masa kita bersama-sama sebagai umat Tuhan seperti bangsa Israel datang dekat kepada Tuhan, dapat mendengar Tuhan, saudaraku. Jadi, boleh saya dorongkan, saudara, jangan miss 30 hari berdoa bersama-sama musim doa ini, saudaraku. Ya, supaya kita dapat belajar tune kita, dengan rohani kita untuk mendengar Tuhan dan mengenali isi hati Tuhan yang penuh kasih ini. Amin. Yang kedua, kalau kita mau mendengar Tuhan, adalah kita harus menguduskan diri kita, saudaraku. Ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya menjelang hari ketiga. Mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Nah, mereka diperintahkan untuk menguruskan diri
kalau mereka mau datang dekat kepada Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara dengan mereka. Perkataan menguduskan itu maksudnya adalah untuk memisahkan, untuk menyucikan, untuk membersihkan, to set apart, to purify, to make clean dalam bahasa Inggris. Kenapa Tuhan perintahkan mereka mencuci pakaian? Melambangkan, membersihkan kehidupan yang lama mereka itu. Menanggalkan diri mereka yang lama dan mengenakan diri yang baru. Nah, bagaimana kita aplikasikan untuk kita hari ini? Pertama, kita mengasingkan masa. We set aside time. Untuk berdoa, untuk membaca firman Dia. Yang kedua, kita matikan segala gangguan ataupun switch off all distractions. Kenapa? Banyak gangguan sebenarnya dalam hidup kita. Ada TV, ada internet, ada sini, ada gaming, banyak. Tak terkira itu gangguan. Kamu sendiri tahu apa yang mengganggu kamu untuk mendekati kepada Tuhan. Kita harus off dia. Mesti off. Kita mau mencari Tuhan, mencari Dia, jangan ada distraction. Kalau tidak, masa Tuhan mau bicara dengan kita, banyaknya gangguan, kita tidak dapat dengar apa Tuhan yang ingin berbicara dengan kita, saudaraku. Yang ketiga, kita harus jauhkan diri dari keinginan daging atau nafsu. Stay away from fleshly desires. Now, apa yang diperintahkan para orang Israel, mereka harus jangan bersetubuh dengan perempuan. Nah, kenapa begitu spesifik bersetubuh dengan perempuan? Maksudnya, jangan mereka bersetubuh dengan istri mereka tu, ya. Nah, apa yang dimaksudkan di sini adalah sebab itu adalah suatu nafsu, kan, satu flesh desire, kedagingan. Dan masa itu mereka ada di padang gurun. Di padang gurun tidak banyak apa yang cobaan yang mereka hadapi selain daripada nafsu itu, kan. Tak ada cobaan lain, tak ada TV, tak ada itu, tak ada di padang gurun. Apa yang biasanya? So, ini adalah suatu simbol di mana kedagingan, nafsu mereka. Coba bagi kita, bagaimana kita aplikasikan, kita harus jauhkan diri dari keinginan atau nafsu daging kita. Sebab apa yang dalam kehidupan kamu? Kamu tahu, saudaraku, apa itu isu kedagingan yang harus kita kasih dia mati supaya kita jauhkan itu isu kedagingan yang mencoba kita, menggoda kita, supaya kita dapat mendekati kepada Tuhan dan mendengar perbicaraan Dia, perintah Dia, kata-kata Dia dengan jelas sekali, saudaraku. Saudaraku, kenapa seringkali ada ramai orang yang mereka berasa susah untuk menumpukan perhatian masa mereka membaca firman Tuhan, masa mereka berdoa, masa mereka beribadat seperti ini, Ahad ini. Ada yang tidak dapat tumpukan perhatian. Masa ibadat raya mereka buat ini, buat itu. Kenapa tidak dapat mendengar firman Tuhan dengan jelas? Sebab kita tidak ready untuk consecrate ourselves, untuk menguduskan diri kita. Itu sebabnya, saudaraku. Jadi boleh saya dorongkan saudara, belajarlah, ayo kita belajar ini 3 perkara. Asingkan masa, matikan segala gangguan, menjauhkan dari keinginan daging. Mungkin kita mau berpuasa. Puasa dari segi makanan tertentu, puasa dari segi Instagram kamu kah, Facebook kamu kah, Korean drama kamu kah. Ya, puasa semua itu. Supaya kita dapat melaparkan daging dan memberi makan kepada roh kita. Menjadi lebih sensitif kepada suara Tuhan. Ada amin? Nah, salah satu perkara yang saya dan istri saya sangat suka buat secara khusus setiap tahun kami mau pergi mencari Tuhan untuk berdoa, mendengar Tuhan berbicara, mencari jawapan atau minta Tuhan untuk bicara dengan kami hal-hal tertentu, dan juga pergi sana untuk relax, dan kami dapat mendengar Tuhan dengan jelas sebab di Bakalan tak ada gangguan. Tak ada line, internet semua tidak ada, meskipun sana ada satu telco yang boleh kami beli itu prepaid card, tapi tidak mau. Memang tak ada line, semua tak ada TV, tak ada, semua pun tak ada. Hanya masa berdoa, baca firman Tuhan, relax, dengar firman Tuhan, dan suasana di mana Tuhan akan bicara kepada kami. Misalnya, masa Tuhan panggil kami pergi mission, di mana kami tinggalkan segala yang kami ada di KL, sudah 3 tahun kami ada di Sarawak. Semuanya terjadi kerana di Bakalan Tuhan bicara dengan kami. Jelas sekali. Kami dapat mendengar panggilan Tuhan dengan jelas. Visi untuk gereja kita SIB Life, Tuhan berikan kepada kita di Bakalan, dan banyak lagi. So, ini adalah contoh di mana saya bilang di Bakalan kami terpaksa untuk switch off. Tapi di KL, of course, di bandar kita mesti sengaja pergi switch off.
pergi matikan semua gangguan. Di bakalan kami paksa sendiri pergi sana untuk switch off. Tiada pilihan kan? Jadi saya dorongkan saudara, belajarlah, kuduskan diri kita kalau kita mau mendengar suara Tuhan dengan jelas. Amen. Dan yang terakhir, datanglah kepada Tuhan dengan penuh ketakutan, namun yakin melalui Kristus. Come to God reverently yet confidently through Christ. Maksudnya kita datang kepada Tuhan dengan penuh ketakutan, takut akan Tuhan, tapi namun masih ada keyakinan, yakin kerana adanya Kristus. Nah, kita lihat ayat 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabaknya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ini perintah Tuhan yang sangat tepat sekali. Ya, apa yang kita dapati di sini, kita lihat, Tuhan sebenarnya mau berbicara kepada kita. Sudah kita baca, dia mau orang Israel datang dekat kepada dia di kaki gunung. Bila bicara, dia mau bangsa Israel mendengar suara dia. Dia mau bicara dengan kita. Dia mau memberi kita perintah-perintah dia, janji-janji dia, untuk menuntun kehidupan kita, melindungi kita. Tetapi kita harus mendekati dia dengan penuh ketakutan, reverent fear. Tidak boleh kita ambil ringan, take for granted, saudaraku. Jadi apabila kita datang, kita pergi berjumpa dengan orang yang mungkin lebih tinggi darjat mereka, orang kehormatan, kita buat persiapan kan, we prepare ourselves, dan kita mau mempersembahkan diri kita dengan baik sekali kan, betul tidak? Kalau ini kita buat, kalau kita jumpa manusia, apatah lagi kita jumpa dengan Tuhan kita. Kita harus datang kepada Tuhan, mengharap Tuhan dengan hati yang siap, penuh ketakutan, respect dia, hormat dia. Seperti datang ke ibadah raya, mesti hormat Tuhan, saudaraku. Dan ada kalanya kita mengambil ringan tahu. Kita menganggap Tuhan, melihat dia sebagai orang yang macam lemah, sebab memang Tuhan itu lemah lembut kan, dia punya kasih. Tapi jangan sehingga kita macam Tuhan tiada no choice untuk mengasihi kita. Dia terpaksa mesti mengasihi kita, meskipun kita berkelakuan teruk sekali, dia mesti mengasihi kita. Wow, inilah satu pemahaman yang sangat teruk dan memang ini. Yes, Tuhan mengasihi kita, tapi jangan kita take for granted, saudaraku. Kita harus takut akan dia. Sebab itu di Keluaran 19 ayat 16, kita terus baca ini. Dan terjadi pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada gurau dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lihat tu. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Dan gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, kerana Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Saudaraku, seluruh bangsa Israel mereka gemetar. Si bunyi dan semua kejadian yang dahsyat itu yang kita lihat itu, sama ada awan, ada gurau, ada asap, ada kilat, ada sangkakala yang keras sekali bunyi dia, gunung itu gemetar. Semua ini adalah untuk di mana Tuhan lakukan semua ini untuk menampakkan kepada bangsa Israel kuasa dan kemuliaan Tuhan, saudaraku. Supaya mereka akan takut akan Tuhan. Sebab sebelum mereka bertemu dengan Tuhan, mereka perlu ada itu sikap ketakutan dan syukur dan takjub akan Tuhan, saudaraku. Amin. Namun begitu, masalahnya, yes, mereka takut akan Tuhan dan mereka takut secara negatif sebenarnya. Sehingga tidak mereka mau mendekati kepada Tuhan, mereka di sebaliknya mau menjauhi daripada Tuhan. Di Kejadian 20 kita lihat, ayat 18 berkata, seluruh bangsa itu menyaksikan gurau, mengguntur, kilat, sabung menyabung,
Sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka lihat berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." 20, tetapi Musa berkata kepada bangsa Israel, apa yang dia kata? Jangan takut, janganlah takut. Kenapa? Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi semua yang perkara yang takjub ini, yang awan lah, guru lah, kilat lah, semua ini Tuhan lakukan, semua datang dengan semua ini yang dahsyat ini untuk buat apa? Supaya bangsa Israel, dia datang mencoba bangsa Israel supaya bangsa Israel takut akan Dia agar mereka jangan berbuat dosa. Tujuannya bukan untuk menolak bangsa Israel lebih jauh lagi daripada Dia, tapi mau mereka datang dengan rasa ketakutan, reverent fear. Jangan main-main dengan Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat ayat 21. Sedihnya apa yang terjadi. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa mendekati Tuhan. Lihat bangsa Israel, mereka di jauh-jauh. Kenapa? Sebab itu ketakutan, bukannya satu ketakutan yang baik. Mereka mau mendengar manusia yang cakap, Musa, kau bicara dengan kami, jangan kami dengar dari direct. Tapi Tuhan mau bicara direct. Kita sudah baca, Tuhan mau bicara kepada mereka, mau mereka mendengar suara Dia, tapi mereka tidak mau dengar Tuhan. Takut mati. Tidak jauh bezanya seperti hari ini, saudaraku. Ramai orang mau mendengar manusia yang cakap, bukan direct dari Tuhan. Sebab kenapa? Kalau dengar manusia yang cakap, tidak perlu mereka berusaha untuk menguduskan diri. Kalau mau datang dekat kepada Tuhan, mendengar dari Tuhan, kita harus serius menguduskan diri. Tapi kalau kita asyik dengar saja pengkhotbah yang cakap, tak perlu bah. Cincang-cincang pun bisa bah. Banyak yang tidak mau buka Bible sendiri untuk membaca, mendengar dari Tuhan. Tapi apa yang kita buat? Kita hanya masuk YouTube, dari khotbah ke khotbah, ke khotbah, pendeta ke pendeta, tonton YouTube saja. Tapi kalau nak buka Bible sendiri baca, kita tidak mau. Tiada masalah, ya kita tonton itu video bagus, kita belajar. Tapi itu tidak boleh menggantikan ini firman Tuhan direct kepada kita, saudaraku. Ada yang mereka kejar dari satu nabi ke satu nabi ke satu nabi untuk mereka bernubuat kepada mereka, tolonglah bernubuat kepada saya, doa kepada saya. Hey, tapi kalau kita sendiri mau tahu ke firman Tuhan, tidak tahu. Kita hanya berpegang teguh kepada kata-kata manusia, nubuatan, tapi bukannya firman Tuhan. Ini masalah ramai orang, saudaraku. Jadi apabila Tuhan membicara direct kepada kita, kita tidak pernah mendengar. Seperti orang Israel, mau jauh-jauh dengan manusia saja, tidak mau dengar direct dari Tuhan. Tuhan, Dia ingin berbicara dengan kita secara pribadi kepada saudara. Jadi saudara ada kerinduan kah untuk mendengar dari Tuhan? Mendengar dari Tuhan, saudaraku? Ya, datang kepada Dia, takut akan Dia, tapi puji Tuhan, kita juga boleh ada keyakinan, boleh dekat kepada Tuhan, mendengar Dia kerana adanya Kristus. Kita lihat di Ibrani 12. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak akan mendengar perintah ini. Nah, apa maksudnya? Maksud ini adalah merujuk kepada apa yang terjadi di Keluaran 19 dan 20 sebenarnya, saudaraku. Tak mau dengar, wah, takut. Jangan, tak mau dengar dari sudah. Nah, ayat 22, puji Tuhan, ini yang dalam Kristus. Tetapi kamu sudah datang, saudaraku. Kita semua sudah datang kepada siapa? Yesus, pengantara perjanjian baru. 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Maksudnya kita sudah datang kepada Kristus itu
Gunung Sion kita sebenarnya, tidak Gunung Sinai sudah. Dan melalui Kristus kita boleh mendekati Tuhan dan menerima. Jangan kita menolak, tapi menerima firman Dia kepada diri kita. Dan terus kita baca ayat 28. Jadi kerana kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan. Bukan seperti Gunung Sinai boleh digoncangkan itu. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Apa maksudnya? Maksudnya kita boleh mendekati, datang kepada Allah, mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya di dalam Kristus dengan hormat dan takut. Tidak perlu kita jauh daripada Tuhan seperti yang orang Israel buat. Kita boleh datang dekat kepada Tuhan di dalam Kristus dengan yakin. Kita boleh mendengar Tuhan berbicara dengan kita secara direct, saudaraku. Jadi, saudaraku, Tuhan pagi ini, Dia mengundang kita datang ke Gunung Sion Dia, itu Kristus, Yesus kita, pengantara perjanjian baru yang tidak dapat tergoncang. Dia itu gunung Dia tidak dapat tergoncang. Tuhan kita itu. Sebab Dia rindu ingin berbicara dengan kita secara pribadi. Jadi, saudara, ada kerinduan itu, saudara. Jika saudara kata, ya, inilah paginya kita datang kepada Tuhan, surrender to God, seperti yang kita sudah belajar pagi ini dari firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bicara dengan kita direct, jelas sekali. Apabila saya buat persiapan ini, Tuhan mengingatkan saya satu insiden yang berlaku yang sangat besar impak dia kepada hidup saya. Pernah saya kongsikan beberapa tahun kepada jemaat kita, tapi saya rasa ramai yang tidak pernah dengar kisah ini, dan saya mau share. Beberapa tahun dulu saya melayani di Bario, di Sarawak. Saya masih ingat pada pagi Ahad saya berkhotbah. Dan masa saya tengah berkhotbah, ada seorang budak, dia datang jalan ke depan. Nah, biasanya kalau ada kanak-kanak yang datang jalan ke depan masa pengkhotbah sedang berkhotbah, biasanya pengkhotbah akan berhenti dan tunggu itu ibu atau bapa datang untuk bawa anak dia balikkan. So, jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya berhenti dan tunggulah ibu dia datang. Tapi sebelum ibu dia sampai, Tuhan terus bercakap dengan saya. Dia bilang, Daniel, bukan saja berhenti berkhotbah, saya mahu kamu turun dari pentas, pergi kepada anak itu dan terima anak itu dan peluk dia. So saya turun dari tangga, pergi kepada budak itu sambil bongkok dan saya peluk dia. Dan masa saya peluk dia, Tuhan, dia bersabda kepada saya. Wah, luar biasa, sehingga saya merasa menangis, air mata saya keluar sebenarnya. Menyampaikan, saudaraku, sebagai seorang pastor, kita berkhotbah kan. Jadi Tuhan bicara kepada saya, menyampaikan 1000 khotbah ataupun kita mendengar 1000 khotbah tidak setanding dengan seketika jeda ataupun pause for a while dan mendengar Allah Bapa kita berbicara kepada saya ini melalui seorang anak kecil ini. Ataupun bila saja kita pause, berhenti, bukannya berapa ribu khotbah itu, tapi kita berhenti sekejap, pause, mendengar Allah Bapa bicara dengan kita. He speaks, we listen. Bukannya berapa hebatnya khotbahmu, Tuhan bicara dengan saya, tetapi betapa besarnya kasih Allah Bapamu. Boleh saya ulang? Tuhan bicara dengan saya masa saya peluk dia. Bukannya betapa hebatnya khotbahmu, tetapi betapa besarnya kasih Allah Bapa kepadamu, kepada manusia. It's never about how great is your sermons, but how great is the love of our Father God. Wow, masa saya mendengar Tuhan bicara dengan saya, luar biasa. Saya dapat merasakan Tuhan mengundang saya seperti bangsa Israel, membawa saya kepada diri Dia, sebab Tuhan mau bicara kepada saya. Nah, kenapa saya mau share kesaksian ini? Sebab saya dapat mengerti masa ini. Tuhan rindu mau berbicara dengan saya dan Dia mau saya kuduskan diri, mengasingkan diri, beri masa untuk mendengar Dia bicara dengan saya.
Dan dia menyampaikan message ini dengan menggunakan budak itu. By the way, lepas tu saya mengetahui bahawa budak nama dia adalah Gabriel, seperti malaikat Tuhan yang dia utus menjadi membawa message itu kepada saya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini Bapa kita di syurga, dia mau membawa kita dekat kepada dia untuk kita memahami hati dia yang penuh kasih, supaya kita dapat memahami hukum, perintah, firman dia dalam hidup kita. Dan jelas sekali kita dapat mendengar dia bila dia bicara dengan kita, saudaraku. Amin. Mari kita pejam mata. Kita berdoa saat ini. Saya percaya Tuhan mau bicara dengan kita secara pribadi. Dia mau kita memahami hati dia yang penuh kasih. Dia mau mengajar kita menguduskan diri kita. Saudaraku, kalau kamu ada yang berkata, ya pastor, saya ingin mau belajar menguduskan diri, mengasingkan masa, matikan segala gangguan dan jauhkan dari keinginan daging saya untuk saya belajar mendengar suara Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan sambil kita worship dia. Di hadapan takhta ku kagumi kuasa-Mu, ku angkat tanganku, Rajaku dan Allahku. Ku nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu, dan piala Roh-Mu memenuhiku dengan kuasa-Mu. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, ya Allahku. Kan ku nyanyikan kekaguman-Ku buat keindahan-Mu, dan ku angkat tanganku bagi-Mu di hadapan takhta-Mu. Ku kagumi kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah bersabda kepada setiap kami pagi ini. Dan saya percaya saudaraku, sambil kamu meresponi kepada Tuhan dengan tangan kamu, beri saya dorongan saudara, angkat tangan kepada Tuhan. Mungkin satu tangan letak atas hatimu, berserah kepada Tuhan, dan bagi tak Tuhanlah di mana kamu rindu ingin mendengar dia bersabda kepadamu, berbicara dengan saudara, di mana kamu ingin lebih memahami kasih dia, supaya kamu dapat memahami hukum-hukum dia dan taat kepada hukum-hukum dia. Dan saya percaya ada di antara kita, kamu sedang dalam suatu situasi yang mungkin kamu perlu buat keputusan yang besar, ataupun kamu rasa adanya kekeliruan. Kamu sangat perlukan suatu direction di mana Tuhan menuntun kamu. Saya percaya saat ini Tuhan, masa kamu buka hatimu untuk mendengar firman Tuhan, mendengar sabda dia, saya percaya Tuhan akan menuntun kamu, berbicara dengan kamu apakah yang harus kamu lakukan dengan jelas sekali. Tidak kamu akan keliru, dan saya merasakan Tuhan akan menuntun kamu setiap jalanmu, sambil kamu membuat keputusan untuk menguluskan dirimu, saudaraku, untuk mendengar firman ataupun mendengar sabda dia secara pribadi kepada saudara. Dan saya berkati kamu dengan ini, saudaraku, dan saya percaya pada masa-masa yang akan datang, masa kamu set aside time, kuduskan dirimu, datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, ketakutan akan Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan berbicara dengan kamu. Kamu akan belajar mendengar sabda Tuhan dengan begitu jelas sekali. Oh, terima ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima ini dalam nama Tuhan Yesus. Di hadapan takhta ku kagumi kuasa-Mu, ku angkat tanganku, Rajaku dan Allahku. Ku nyatakan
Haleluya. Ya Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami tidak mau take for granted. Tapi Tuhan, kami ingin datang dengan hati yang takut akan Engkau, revere you God. Sebab kami mau datang lebih mendekati-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan hati-Mu penuh dengan kasih sayang kepada kami. Dan kami mau datang kepada Engkau Bapa kami di syurga dan mendengar isi hati-Mu dibicarakan kepada kami Tuhan. Di mana kami percaya dalam segala perkara, segala hal dalam hidup kami Tuhan, Engkau tetap turut bekerja, tidak pernah Engkau berhenti. Setiap langkah, setiap jalan kami Tuhan, Engkau rindu untuk menuntun kami Tuhan. Haleluya. Saudaraku dikasihi sekalian, semakin hari semakin jelas kita dapat mendengar suara Tuhan apabila kita buat keputusan untuk menguduskan diri kita mencari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian, Tuhan memberkati-mu. Firman Tuhan sentiasa menerangi setiap langkahmu, dan damai sejahtera shalom Tuhan sentiasa membungkusi hidupmu, saudaraku, dan sisi keluargamu. Dan penyertaan Tuhan sentiasa bersama-sama dengan saudara, sama ada dalam rumah atau sama ada saudara keluar dari rumah. Tuhan akan melindungi kamu dari segala ancaman, segala malapetaka, segala sakit penyakit, dan Tuhan akan sentiasa membungkusimu dengan darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan ini. Terima dengan hati yang penuh kesyukuran. Ucap terima kasih. Thank you Jesus. Terima. Haleluya. Semua yang sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita beri pujian dan kemuliaan kepada Tuhan yang kita luar biasa. Amin. Saya percaya dan saya berharap saudara telah diberkati oleh kebaktian kita pagi ini. Sekali lagi sama mengingat kita, jangan lupa Rabu malam 8:30 malam kita ada We Pray, di mana kita akan teruskan sesi kedua saya mengajar berkenaan nama-nama Tuhan, ya, dan register untuk kelas supernatural. Oke, jangan lupa ya. Oke, God bless you. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi. Bye.